Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan berbagai macam kenikmatannya, yang mana kenikmatan tersebut dan kenikmatan yang tidak dapat dihitung dengan alat apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat menghitungnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa yang menghitung-hitung nikmat Allah, maka dia tidak akan dapat menghitungnya. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan sebelumnya kita telah membahas dan menyampaikan tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari bacaan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Saum dan membaca Al-Quran dan Al-Quran akan keduanya memberikan syafaat bagi orang yang melakukannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Bahkan di dalam hadis yang lain mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid atau rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran di antara mereka, kecuali akan turun kepadanya rahmat, kemudian akan turun kepadanya ketenangan dan diliputi oleh rahmat. Kemudian para malaikat membentangkan sayapnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan orang-orang yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya di sisi makhluk-makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Abu Dawud. Setelah kita mengetahui keutamaan dari membaca Al-Quran, tentunya kita juga perlu mengetahui adab-adab dalam membaca Al-Quran, sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan keutamaan yang lebih dan juga keutamaan
yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzakar Ibnu Katsir ba'd al-adabi wa minha, disebutkan Ibnu Katsir menyebutkan sebagian dari adab-adab membaca Al-Qur'an. Di antaranya alla yamassal Qur'ana wa la yaqra'uhu illa wa huwa qahir. Tidaklah seorang mengusap Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci, yakni dia memiliki wudu. Meskipun di sini terjadi khilafiyah tentang hukum orang yang menyentuh Al-Qur'an tanpa berwudu. Bahkan sebagian mengatakan ketika menjelaskan tentang ayat la yamassul Qur'an la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Sebagian pendapat mengatakan bahwasanya al-mutahharun adalah para malaikat. Akan tapi yang benar adalah bahwasanya yang tidak bisa disentuh kecuali oleh para malaikat yaitu Al-Qur'an yang ada di Lauh Al-Mahfuz. Adapun mushaf Al-Qur'an yang ada di dunia ini, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yamassal Qur'an illa tahir, tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Dan di sini pun terjadi lagi khilafiyah bahwasanya setiap muslim itu kondisinya dalam keadaan suci, berbeda dengan orang kafir. Orang kafir dia najis secara hukmi. Keluar dari khilafiyah tersebut, seyogyanya atau selayaknya bagi seorang muslim dia memegang Al-Qur'an, memegang mushaf Al-Qur'an dalam kondisi suci, yaitu dia memiliki wudu. Kemudian berikutnya wa yastaka qabla tilawatihi, hendaknya dia bersiwak, membersihkan mulutnya sebelum membacanya. Karena bersiwak ini merupakan sunnah yang ditekankan, bahkan dalam setiap keadaan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak salat. Begitu pula hendak membaca Al-Qur'an yang tadinya hukum perintah ini wajib, dikarenakan ada sesuatu hal yang mengeluarkannya dari hal wajib tersebut, hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Maka bersiwak merupakan sunnah yang sangat ditekankan. Jangan sampai seorang muslim dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan mulutnya kurang enak dicium, ya, kurang wangi baunya, sehingga mengganggu orang-orang di sekitarnya. Karena orang yang terganggu dengan bau mulut seseorang, para malaikat pun merasa terganggu dengannya. Maka selayaknya bagi seseorang yang akan membaca Al-Qur'an, dia bersiwak terlebih dahulu. Baik bersiwak menggunakan sikat gigi yang ada pada zaman sekarang, ataupun dengan kayu siwak. Kemudian berikutnya, di antara adab-adab
membaca Al-Quran, wa ayyalbisa ahsan libasih, hendaknya dia menggunakan memakai pakaian yang terbaik, sebagaimana seseorang hendak salat. Khudhu zinatakum 'inda kulli salat, ambillah pakaian terbaik kalian ketika hendak salat. Begitu pula ketika dia membaca Al-Quran. Jangan sampai memakai pakaian yang kotor, apalagi yang sudah terkena najis, maka ini dihindari. Meskipun bacaan Al-Qurannya sah, boleh, akan tapi bagi seseorang yang menjaga adab-adab Al-Quran, hendaklah dia menggunakan pakaian yang bersih dan suci dari najis, bahkan sebagai pakaian yang dikenakannya. Jadi pakaian yang bagus dan yang baik ini tidak hanya ketika hari raya, bahkan ketika dia hendak sholat, ketika dia hendak membaca Al-Quran pun demikian. Wa yastaqbilul qiblata, dan hendaklah seseorang yang membaca Al-Quran dia menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Wa ayyamsaka 'anil qira'ah idza dza'ab, dan hendaklah dia menahan dari membaca Al-Quran ketika dia menguap. Hendaknya ditutup mulutnya dan menghentikan bacaannya. Kemudian dia mengulangi bacaannya atau diulang kembali dari ayat yang pertama ketika dia berhenti di tengah-tengah ayat. Jangan sampai dia memaksakan membaca Al-Quran dalam keadaan menguap, dan ini akan bisa jadi bacaannya tidak sesuai, bahkan tidak, makhrajnya pun tidak akan kena. Kemudian berikutnya, wa alla yaqta'al qira'ah bi kalamin illa li hajatin, dan janganlah atau tidaklah dia memutus bacaan Al-Quran dengan suatu perkataan, kecuali apabila ada hajat yang sangat darurat. Ketika dia membaca Al-Quran, jangan sampai terputus dengan ucapan, kecuali kalau ada hajat yang itu sangat darurat. Wa ayyakuna hadirul dhihn, dan hendaknya dia menghadirkan pikirannya ketika membaca Al-Quran. Apabila dia sudah mulai mengantuk, hendaknya dia tidur. Jangan sampai memaksakan dia membaca Al-Quran yang nantinya akan salah ketika pengucapan, atau bahkan bisa jadi bertolak belakang dengan ayat sebelumnya. Nah, ini bahaya bagi seseorang yang dia mengantuk, misalkan hendaknya dia tidur terlebih dahulu kemudian melanjutkan membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya, wa ayyaqifa 'ala ayatil wa'd fayas'alu, dan hendaknya dia berhenti apabila dia berhenti pada suatu ayat tentang janji, hendaknya dia berhenti kemudian meminta janji tersebut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada di ayat tentang janji tentang surga, janji tentang pahala yang besar, janji tentang pahala yang tiada batas, misalkan, maka hendaknya dia berhenti, disempurnakan bacaannya, kemudian meminta pahala tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa
dilipat gandakannya pahala ataupun berupa surga. Wa ayatul wa'id wa yasta'id. Dan hendaknya ketika sampai pada ayat tentang ancaman, hendaknya dia berhenti dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat curang, wailul lil mutaffifin misalkan, dan seterusnya, maka hendaknya dia berhenti kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat tersebut dan dari azab yang diterimanya. Kemudian wa alla yad'al mushaf mansyuran wa la yad'a fawqahu syai'un. Hendaknya dia tidak meletakkan Al-Quran, meletakkannya secara mansyuran, ya, di bawah atau tergeletak. Dan jangan dia meletakkan sesuatu di atas Al-Quran, sesuatu apapun. Ya, jadi posisi Al-Quran, mushaf Al-Quran harus lebih tinggi dari yang lainnya. Jangan sampai kita meletakkan Al-Quran kemudian menaruh buku tulis di atasnya atau sesuatu di atasnya. Ya, yang dikhawatirkan ini merupakan perendahan kepada Al-Quran. Maka kita jaga adab tersebut dengan meletakkan Al-Quran di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling tinggi dan tidak ada sesuatu pun di atasnya. Kemudian wala yajra ba'dul qurra'i ala ba'di fil qira'ah. Dan hendaknya seseorang itu tidak, orang yang membaca Al-Quran itu tidak meninggikan atas sebagian yang lainnya dalam bacaan, saling keras-kerasan misalkan ketika baca Al-Quran. Jangan sampai seperti itu. Ketika kita berada di suatu ruangan yang dimana di sini banyak baca Al-Quran, orang-orang yang baca Al-Quran, hendaknya dia membaca sewajarnya, tidak terlalu keras dan tidak pula tidak bersuara. Jadi sedang-sedang saja. Apalagi kalau dia sedang murojaah, tidak bisa hanya dengan bacaan pelan, ya, harus agak keras sedikit. Tapi jangan sampai saling meninggikan, ya, saling meninggikan seperti berlomba. Nah, ini tidak boleh. Wala yaqra'u fil aswaqi wa amakinil laghat. Dan hendaklah dia tidak membaca Al-Quran di pasar-pasar atau di tempat-tempat permainan yang melalaikan. Misalkan ketika main futsal kita baca Al-Quran, nah ini dihindari, ya, karena seseorang yang sedang melakukan permainan, ya, pikirannya tidak akan fokus kepada bacaan Al-Quran, ya, dan ini dikhawatirkan nanti malah berpaling dari Al-Quran. Na'udzubillah. Maka hendaknya seseorang itu tidak membaca Al-Quran di pasar, ya, di tempat keramaian dan juga di tempat permainan. Ya, di pasar seseorang sedang transaksi, ya, baik dia melakukannya dengan transaksi yang halal, yang baik, ataupun yang curang, ya, dan banyak di sana berbagai macam hal-hal yang kurang bagus. Bahkan dikatakan bahwasanya pasar itu termasuk tempat yang disukai oleh syaitan. Maka dari seseorang tidak boleh, ya, untuk menjaga adab Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran, ya, tidak boleh dia membaca Al-Quran di pasar-pasar atau di tempat-tempat permainan atau di tempat-tempat yang bahkan kurang bersih, ya. Misalkan di depan WC lagi ngantri, ya, membaca Al-Quran. Nah, ini dihindari. Demikian hadirin rahimakumullah,
Ya, adab-adab yang perlu kita ketahui dan kita amalkan agar kita terhindar dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga apa yang kita baca bisa bermanfaat bagi diri kita, kemudian orang lain yang mendengarkannya, dan juga semoga apa yang kita lakukan setelah mengetahui adab-adab tersebut menjadikan bacaan kita bacaan yang penuh berkah, bacaan yang membuat hati kita semakin tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dibarengi dengan dia mengetahui tafsirnya atau bahkan penjelasan yang lebih rinci tentang ayat yang dibacanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam kesalahan dan mengampuni kita dari berbagai macam dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para pembaca Al-Qur'an yang baik dan juga menjadi pembaca Al-Qur'an yang penuh dengan adab-adabnya. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.